Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Permadani. Saya dari Prodi Manajemen NPM 2429081016. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan, di dalam organisasi atau perusahaan. Kalau dijelasin secara gampang, manajemen sumber daya manusia itu adalah cara perusahaan ngatur dan ngembangin karyawannya supaya bisa bekerja dengan baik dan bisa mencapai suatu tujuan perusahaan. Menurut para ahli juga ada yang bilang kalau manajemen sumber daya manusia itu dia ada bagian merekrut, melatih, menilai, sampai kasih gaji ke karyawan. Ada juga yang bilang ini soal ngatur hubungan kerja biar tetap bagus. Jadi intinya manajemen sumber daya manusia itu fokus ke gimana karyawannya itu supaya bisa kerja bagus dan maksimal. Jadi bukan ngurus orang kerja aja, tapi juga mengurus supaya karyawannya itu berkembang. Nah, selanjutnya ada peran utama MSDM. MSDM itu memiliki beberapa peran. Yang pertama itu ada rekrut dan seleksi. Nah, di sini perusahaan mencari karyawan. Mencari karyawan di sini yang dikatakan adalah mereka mencari orang atau memilih orang yang cocok di suatu posisi tertentu. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Di sini karyawan biasanya dilatih dulu kerjanya supaya tahu apa yang nanti dia kerjakan dan kerjanya semakin lancar dan dia semakin berkembang dan semakin jago dalam kerjaan yang dia duduki. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengetahui kinerja karyawan. Nah, misalnya dalam suatu perusahaan itu ada penilaian karyawan sebulan sekali. Itu agar tahu seorang karyawan itu kerjanya sudah bagus atau harus diperbaiki. Yang keempat ada gaji dan tunjangan. Nah, peran MSDM di sini adalah mengatur soal gaji, bonus, dan reward supaya karyawan tetap semangat dalam bekerja. Yang kelima ada hubungan karyawan. Nah, ini penting banget biar suasana kerja itu nyaman, gak ada konflik, dan karyawan pun betah. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu peran dan strategis. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia juga membantu perusahaan agar bisa mencapai tujuan jangka panjang melalui karyawan yang berkualitas. Selanjutnya ada contoh penerapan. Nah, di situ misalkan karyawan membuka lowongan pekerjaan. Nah, itu namanya rekrutmen. Nah, pas ada pengembangan karyawan baru, itu namanya masa training. Nah, selanjutnya pas ada training karyawan baru, itu namanya pengembangan. Kalau ada penilaian kerja tiap bulan, itu bagian manajemen kinerja. Nah, kalau karyawan dapat bonus itu bagian kompensasi. Contoh sederhananya lagi, di warkop misalkan ada pemiliknya itu ngajarin karyawan baru dengan ramah, cepat, dan rapi. Nah, di situ supaya pelanggannya senang dan semakin ramai warkopnya. Nah, jadi kesimpulannya manajemen sumber daya manusia itu punya peran yang sangat penting di dalam perusahaan karena dia berkaitan dengan karyawan. Nah, kalau manajemen sumber daya manusia itu berjalan dengan baik, karyawan dalam bekerja itu jadi lebih semangat, kerjaan lebih produktif, dan perusahaan
bisa mencapai tujuannya lebih cepat. Nah, sebaliknya kalau manajemen sumber daya manusia itu tidak berjalan dengan baik, kinerja karyawan bakal turun. Nah, terus membuat karyawan itu nggak nyaman bekerja di suatu perusahaan tersebut, dan banyak karyawan juga yang keluar atau resign dari perusahaan tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada kekurangan dalam membuat video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.